Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai kongruensi linier. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai kongruensi. Nah, sekarang kita ke kongruensi linier. Nah, bentuk umum dari kongruensi linier itu begini ya. Jadi ada AX kongruen B modulo M. Ya, ini kan artinya kalau kita kembali ke kongruensi yang kemarin, AX kongruen B R modulo M itu artinya apa sih? Artinya bahwa keterkaitan dengan keterbagian itu kan M itu membagi AX dikurang B. Atau AX dikurang B itu habis dibagi oleh M, begitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke contoh. Tentukan contohnya ya, nilai X yang memenuhi jika 2X kongruen 3 modulo 5. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi ya. Kalau bentuknya seperti ini, oke, siapa saja X yang memenuhi jika 2X kongruen 3 itu modulo 5. X-nya itu siapa aja. Nah, ini kalau kita mengambil X itu kita coba ambil X barang dulu ya. Kalian mau ambil uji coba X berapa gitu ya. Nah, nanti ketika kalian mengambil X itu benar apa tidak gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau mencoba mengambil X-nya itu adalah, misalkan X yang mau diambil adalah X sama dengan negatif 1 gitu ya. Kalau X-nya negatif 1 apa? Sehingga ini kan kita punya 2X kongruen 3. Maka 2 dikali negatif 1 itu kan sama dengan berapa? Negatif 2. Nah, sekarang kita cek apakah benar negatif 2 itu kongruen 3 modulo 5. Benar enggak pernyataan ini? Negatif 2 itu benar enggak kongruen 3 modulo 5? Artinya apa? Artinya itu kalau misalkan kongruen itu artinya kan apa? Artinya adalah tadi bahwa 5 itu benar nggak membagi 3 negatif 2 dikurang negatif 2 dikurang berapa? 3 gitu ya. Benar nggak ini 5 itu membagi negatif 2 dikurang 3? Betul ya, maka ini betul. Oke, jadi X sama dengan negatif 1 itu betul ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Kalau X-nya negatif 1, nah sekarang kita coba lagi bahwa X itu sama dengan berapa lagi ya, 4 misalkan gitu ya. Kalau X-nya 4 sehingga apa? 2 dikalikan 4 sesuai dengan soalnya. 2 dikalikan 4 itu berapa? 8 ya. 8 itu benar nggak sih kongruen 3 modulo 5? Betul enggak? 8 itu kongruen 3 modulo 5 enggak? Artinya 5 itu betul nggak membagi 8 dikurang 3? Betul ya, 8 dikurang 3 kan habis dibagi oleh 5 ya, maka ini betul ya. Oke, nah sekarang kita ambil X-nya berapa lagi nih? Kita ambil coba X-nya itu 9 gitu ya. Sehingga 2 dikalikan 9 itu berapa sih? 18 ya. Benar enggak 18 itu kongruen 3 modulo 5? Artinya benar enggak 5 itu membagi 18 dikurang 3? Betul ya. Ini juga betul, oke. Dan seterusnya kalian nanti coba sendiri X-nya berapa. Maka di sini kesimpulannya apa? Himpunan penyelesaiannya itu adalah apa? Berarti tadi negatif 1 X-nya ya yang kita ambil, karena di sini nanti kita ngambil X lagi, berarti kan di sini masih ada X yang lain. Negatif 1, kemudian 4, kemudian 9 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini polanya kan di sini ada negatif 1 kita ambil. Kemudian 3. Negatif 1 terus 3. Negatif 1 terus 4 terus 9. Ini kan polanya gimana? Negatif 1 jadi 4 kan ditambah 5. 4 jadi 9 kan ditambah 5 gitu ya, ditambah 5. Artinya penjumlahan 5 ini dari mana? Dari modulonya. Modulo 5 gitu ya. Maka di sini kalau kalian perhatikan himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 4 gitu ya. Ini ditambah dengan modulonya ya. Ditambah 5, ditambah 5. Ini 5 itu modulonya ya. Nanti di sini juga tambah 5 lagi 14, 19. Kalau di sini berarti dikurang 5 berarti negatif 6 dan seterusnya begitu ya. Oke.
Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Atau X yang memenuhi itu apa? Siapa aja? Ya berarti dari ini ya, titik-titik ini kemudian dikasih 1, 4, 9 dan seterusnya. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang kalau pertanyaannya begini, tentukan solusi dari X jika X yang diketahui adalah 2X, jika yang diketahui adalah 2X kongruen 3 modulo 5. Ini pertanyaannya tadi kan tentukan X yang memenuhi itu ini. Tapi kalau pertanyaan adalah tentukan solusi dari, maka kalau kalian mencari solusi itu carilah yang namanya adalah residu terkecil. Di antara sekian ini mana yang merupakan residu terkecil? Ingat kembali ya bahwa residu terkecil itu kalau di dalam konsep kongruensi itu adalah dia yang lebih dari apa? Dia yang positif ya, atau lebih dari 0. Oke. Maka kalian perhatikan di sini, dia yang nilainya lebih dari 0 atau yang positif itu yang mana? Yang paling kecil, yaitu 4. Inilah yang dinamakan dengan residu terkecil. Maka kalau pertanyaannya adalah solusi dari 2X kongruen berapa tadi? 3 modulo 5, solusinya apa? Ya 4 ini. Ya, kalian cari residu terkecilnya. Oke. Nah, di dalam solusi itu, kalau kalian ditanyakan, tentukan solusi dari solusi itu ada yang menghasilkan satu solusi, ada yang menghasilkan suatu D solusi, ada yang menghasilkan ada yang menghasilkan tepat satu solusi, tidak punya solusi atau punya D solusi. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja ke contoh ya. Teorema. Kita langsung masuk ke teorema ya. Di teorema yang pertama itu mengatakan bahwa jika, ingat lambang ini kurung biasa itu artinya jika FPB ya, jika FPB dari AM ini tidak membagi B ya, atau B tidak habis dibagi oleh FPB ini ya, maka AX kongruen B modulo M itu tidak memiliki solusi. Oke, tadi ya. Jadi solusi itu misalkan ada suatu kalian diketahui gitu ya, maka bisa tidak memiliki solusi, bisa memiliki satu solusi atau bisa memiliki beberapa solusi gitu ya. Oke. Nah, yang tidak memiliki solusi itu berdasarkan teorema 1, jika FPB dari AM itu tidak membagi B, maka dia tidak punya solusi. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Tentukan solusi dari, ya ini kalian diminta untuk menentukan solusi dari 8X kongruen 9 modulo 12. Ya, kalian diminta untuk mencari solusinya. Kalian perhatikan bahwa untuk mencari solusi salah satunya adalah tadi dengan memanfaatkan yang namanya adalah FPB. Oke, FPB sudah pernah kita pelajari di bagian video sebelumnya, di materi yang sebelumnya. Oke, maka kalau diketahui seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita cari adalah tentukan dulu FPB-nya. Cari tahu dulu siapa sih FPB antara. Nah, ini kan bentuknya gini ya, AX kongruen B modulo M. Jika FPB dari AM, berarti kan A-nya ini ya, A-nya M-nya ini. FPB dari AM ini tidak membagi B, maka tidak memiliki solusi. Oke. Maka kalau kita perhatikan di sini, A-nya itu yang ini, gitu ya. Ini adalah A, M-nya adalah modulo ini. Oke. M, gitu ya. Nah, kalian perhatikan, maka di sini siapa sih FPB antara 8 dan 12? FPB-nya adalah apa? FPB antara 8 dan 12 adalah 4. Oke ya. 4. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. FPB-nya kan ini, 8 dan 12 adalah 4. Kalian perhatikan bahwa perhatikan bahwa 4 ini, kalian perhatikan di sini
FPB antara A dan M ini adalah tidak membagi B. Kalian cek bahwa 4 itu membagi B. B-nya berapa sih? Ini B-nya. Oke, B-nya ini. Oke. 4 itu membagi 9 tidak? 4 itu membagi 9 tidak? Tidak. Nah, karena di sini perhatikan bahwa 4 itu tidak membagi 9. Maka bisa disimpulkan bahwa apa? Apa? Karena apa? Jadi karena apa? Karena 8 FPB antara 8 12 itu tidak membagi 9 ya, maka apa? Maka pertanyaannya tadi adalah maka 8x kongruen 9 modulo 12. Kesimpulannya adalah tidak memiliki solusi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya itu ya. Nah, sekarang kita ke teorema yang kedua. Nah, di teorema yang kedua ini menyatakan bahwa jika FPB antara AM itu adalah 1, oke, FPB-nya 1, maka AX kongruen B modulo M itu mempunyai tepat satu solusi. Kalau tadi FPB-nya tidak membagi, ya, tidak membagi B, maka tidak punya solusi. Nah, sekarang jika FPB-nya 1, oke, maka di sini tepat punya satu solusi. Jika FPB-nya adalah 1, maka tepat memiliki satu solusi. Oke, nah contohnya adalah tentukan solusi dari, maaf di sini belum tertulis ya. Tentukan solusi dari apa ya? 7x kongruen 1 modulo 10, misalkan begitu. Oke. Enggak, untuk mencari solusi, langkah pertama yang harus kita cek adalah FPB ya. Kalian cari FPB antara A dan M itu apa? Kalian perhatikan di sini A-nya apa? A-nya yang ini, A, ini adalah B, yang ini adalah M, begitu ya. Berarti yang kita perlu cari adalah FPB antara 7 dan 10, gitu ya. Kita cari bahwa FPB antara 7 dan 10 itu apa? 7 dan 10 FPB-nya adalah 1. Oke ya. 7 dan 10 FPB-nya adalah 1. Oke. Nah, kalau 7 dan 10 FPB-nya adalah 1, kalian perhatikan bahwa pasti dia di situ akan memiliki tepat satu solusi. Nah, pertanyaannya itu solusinya apa? Gitu ya. Tentukan solusi dari, karena di sini FPB-nya adalah 1, pasti dia punya yang namanya adalah satu solusi ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa 7 itu kongruen 1 modulo apa? 10. Sorry, ini 7x tadi soalnya ya. 7x itu adalah kongruen 1 modulo 10. Katakanlah bahwa dia punya solusi dan dia bernilai benar gitu ya. Maka di sini 7x kongruen 1 modulo 10 itu artinya dia kan juga akan sama dengan 7x kongruen berapa? Tujuan kita adalah mencari x-nya di sini apa gitu ya. X-nya itu siapa sih? Karena x-nya ini kan tepat satu solusi. Nah, sekarang kita mencari x-nya itu siapa? Nah, kalau di sini 7x kongruen 1 modulo 10, kita mau membagi x-nya di sini ini kan 1. Ini kan belum bisa dibagi ya. Maka kita coba cari kongruensi yang lain yang setara dengan 7x kongruen 1 modulo 10. Ini artinya kalau 7x kongruen 1 modulo 10 itu sama dengan 7x kongruen 11 modulo 10. Loh Bu, dari mana kok bisa dapat 11? Nah, oke. Ini kita sudah pelajari di kongruensi kemarin ya, di materi tentang kongruensi. Kalian kalau lupa bisa coba buka kembali video sebelumnya tentang kongruensi. Oke ya.
Ini dari mana? Kalau di sini 7x kongruen 1 modulo 10, maka di sini dia akan sama dengan 7x kongruen 11. Dari mana? 1 ini ditambahkan dengan 11 modulonya. Oke ya. Nah sekarang kalau untuk mencari X sudah bisa nggak sih? Sudah bisa dibagi 7 nggak sih ini 11? Oh, oke, masih belum ya. Masih belum, maka kita coba cari lagi yang supaya dia bisa dibagi. 7X kongruen berapa lagi ya? Maka ditambah dengan 10 lagi, berarti 21 modulo 10 gitu ya. Kalau dia 7x itu kongruen 1, maka 7x juga kongruen 11, 7x juga kongruen 21 modulo 10 gitu ya, ditambahkan dari modulonya. Oke, nah sekarang sudah bisa kita cari x-nya belum? Sudah bisa kita bagi dengan 7 belum? Bisa gitu ya. Artinya di sini x itu kongruen dengan dibagi dengan 7 gitu ya, masing-masing dibagi dengan 7, berarti di sini x kongruen 3 modulo 10 ya. Oke. Nah, x kongruen 3 modulo 10 itu artinya adik x di sini adalah kongruen dengan 3 apa? Plus 10k gitu ya, kongruensi kemarin. Untuk k-nya siapa? Untuk k-nya di sini adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, elemen bilangan bulat. Oke, nah sekarang kalian cari. Misalkan di sini k-nya adalah 0, maka x-nya apa? X-nya adalah 3. Ya. Kalau k-nya 1, bisa enggak? X-nya adalah hasilnya adalah 13. 13 masuk solusi tidak? Masuk solusi tidak? Tidak, karena dia sudah lebih dari modulonya. Modulo 10 tidak. Jadi solusinya itu apa? Karena jika FPP-nya adalah 1, maka dia tepat memiliki satu solusi, yaitu 3. Ya. Jadi solusi dari berapa? 7x kongruen 1 modulo 10 adalah berapa? 3 gitu ya. 3 itu dari mana? Pada saat k-nya itu 0 gitu ya. Yang memenuhi adalah pada saat k-nya 0, maka x-nya di sini adalah 3 gitu ya. Kenapa k-nya pada saat kita boleh nggak menggunakan 1 sebagai, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini pada saat k-nya disubstitusi dengan 1, hasilnya kan 13. Nah, 13 itu kan sudah lebih dari modulonya, maka dia tidak memenuhi, gitu ya. Oke. Berarti tadi itu contoh yang kedua, ya, tepat memiliki satu solusi. Oke. Nah, sekarang di teorema yang berikutnya. Teorema yang berikutnya mengatakan bahwa di sini jika FPB dari AM itu D, oke. Kalau tadi FPB-nya adalah tidak bisa membagi, terus kemudian yang kedua FPB-nya adalah 1. Nah, sekarang yang ketiga, jika FPB antara A dan M itu adalah D. Kita tahu FPB antara A dan M itu D, dan D itu membagi B, maka AX kongruen B modulo M mempunyai tepat D solusi, ya. Jika apa? Jika FPB antara A dan M itu D, syarat selanjutnya D itu membagi B, maka solusinya adalah tepat D solusi. Contohnya, oke, kita contoh. Misalkan kalian diminta untuk menentukan solusi dari 8x kongruen 6 modulo 18. Oke. Langkah pertama yang harus kita cari apa? Cari yang namanya adalah FPB-nya. Oke, FPB dari apa? Kita cari dulu, ini adalah A, ini yang B, ini M. Oke, FPB antara AM berarti kan FPB antara 8 dan 18 itu apa? FPB antara 8 dan 18 itu adalah apa? 2. Gitu ya. FPB-nya kan 2. Oke. Nah, sekarang di sini kan FPB-nya 2 ya. Berarti apa? Nah, sekarang kalian cek. FPB antara 8 dan 18 ini adalah 2 ya. Nah, ini kalian perhatikan teorema ini, dan D itu membagi B. Lah, FPB antara 8 dan 18 2 dan apa? Kita cek apakah 2 itu
Ini kan tadi D ya, ini sebagai D ya. Ini adalah D-nya. Biar kalian nggak bingung, ini D. Nah, sekarang dan apakah 2 itu D itu membagi dengan B, B-nya 6 ya. 2 itu membagi B tidak? Atau 6 itu habis dibagi oleh 2 tidak? Iya, betul ya. Oke. Ini D terus kemudian ini. Maka apa? Nah, oke, karena di sini apa? Karena FPB antara 8 dan 18 itu adalah 2 dan 2 itu membagi 6, maka apa? Maka AX berapa tadi? 8X kongruen 6 modulo 18 itu mempunyai berapa solusi? Mempunyai 2 solusi. Oke ya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencari siapa sih solusi dari ini. Karena solusinya kan 2 tadi ya. Tugas kita mencari solusinya itu siapa. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini bahwa tadi di soalnya adalah 8x. Perhatikan di sini. Perhatikan apa? 8x itu kongruen 6 modulo 18. Nah, untuk mencari solusi, tugas kita adalah mencari X-nya ini siapa. Oke, tugas kita adalah mencari X-nya ini siapa. Nah, sekarang coba kita bisa nggak ini dibagi dengan 8? Kita sederhanakan dulu ya, artinya ini kita bagi dengan berapa sih yang sederhana? Misalkan kita bagi dengan berapa? 2 gitu ya. 4X itu berarti apa? Kongruen. Kongruen berapa ini? Kongruen 3 dibagi 2 ya. Ini berarti modulunya tetap 18. Modulunya modulunya 9 ya. Nah, sekarang kalau misalkan di sini sudah 4X kongruen 3 modulo 9. X-nya itu apa? Bisa nggak ini dibagi? Sudah bisa dibagi 4 belum sih? Ini 3 dibagi 4 kan belum bisa kan? Nah, kita cari yang bersesuaian. Maka kalau di sini 4x itu kongruen 3 modulo 9, itu bisa saja artinya 4x itu kongruen dengan berapa? 12 modulo 9. Dari mana? Ditambahkan dengan modulunya gitu ya. 3 tambah 9 kan 12 gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa nggak kita mencari x-nya dibagi 4 ini masing-masing? Bisa kan ya? Maka di sini x itu kongruen dengan 3 modulo berapa? 9. Gitu ya. Oke. X kongruen 3 modulo 9. Oke. Nah, hal ini berarti apa? Hal ini berarti X-nya itu artinya adalah 3 plus 9K. K-nya itu tadi berarti adalah elemen dari bilangan bulat. Untuk setiap K-nya elemen bilangan bulat. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk K-nya itu sama dengan 0. Oke, kita mulai dari untuk K sama dengan 0, maka X-nya apa? K-nya disubstitusi dengan 0, maka X-nya adalah hasilnya berapa? 3. Oke ya. Kalau misalkan di sini K-nya 1, maka X-nya hasilnya adalah berapa? 12. Nah, sekarang kalau K-nya itu 2. K-nya 2 itu berarti 18 ditambah 3 gitu ya. 20. X-nya adalah 22. 22 kita pakai enggak. Karena apa? Karena dia sudah lebih dari modulo 18. Artinya di sini kalian lihat bahwa solusinya adalah X-nya sama dengan 3 dan 12, yaitu 2 solusi ya. Jadi solusinya adalah solusi dari apa tadi? Soalnya adalah 8X kongruen 6 modulo 18 ya adalah 3 dan 12. Ini adalah solusinya. Begitu ya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang kongruensi linear dan juga beberapa teorema yang berlaku di kongruensi linear. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.